Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik dari Korea yang katanya sudah masuk Indonesia. Apa itu? Begini, Indonesia setuju atau tidak setuju suka terhadap sesuatu yang berbau Korea gitu ya. Menurut saya, mungkin saya salah gitu ya. Dari ibu-ibu yang suka drama Korea gitu ya, nonton sampai nangis-nangis. Begitu juga anak milenial gitu ya, yang suka dengan drama Korea, kalau dia tonton ikut nangis-nangis juga gitu ya. Juga mengenai K-pop yang dari Korea gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin entertaining gitu ya, sesuatu yang dari Korea ini. Nah, ternyata yang dari Korea yang disukai oleh orang-orang Indonesia tidak hanya drama Korea dan K-pop. Ternyata drama kekristenan juga sudah masuk Indonesia. Ya, drama kekristenan, khususnya sekte sesat Shincheonji. Ya, oke lah. Sebelum saya masuk ke sekte sesat Shincheonji ini, ada menariknya kalau kita flashback ke belakang dulu ya. Mengenai kekristenan yang juga dari Korea. Ya, sekitar sebut saja 30 tahun yang lalu orang ini ngetop gitulah ya kalau di Indonesia. Karena orang ini katanya pemimpin gereja terbesar di Asia, bahkan di dunia. Ya, berasal dari Korea Selatan. Siapa? David Yonggi-cho. Ya, David Yonggi-cho. Atau orang sering sebut dulu-dulunya Cho Yong-gi ya. Apa yang menghebohkan dari Cho Yong-gi atau David Yonggi-cho ini, selain dia adalah pemimpin gereja terbesar di Asia bahkan di dunia katanya ya. Mungkin dari segi jumlah jemaat gitu. Ya, walaupun terakhir dia sempat terlibat kasus gitu ya. Kita nggak usah bicarakan lah kasusnya ya. Sempat dihukum juga. Tapi yang yang sempat jadi orang suka dengan David Yonggi-cho ini adalah ajarannya tentang fourth dimension faith. Fourth dimension faith. Iman dimensi keempat. Fourth dimension faith. Apa itu iman dimensi keempat? Jadi begini, kalau 30 tahun yang lalu, atau mungkin sampai sekarang kali ya, masih ada beberapa pendeta yang masih mengajarkan imannya David Yonggi-cho ini. Apa itu iman? Imannya begini. Kalau Anda menginginkan sesuatu dan Anda bawa dalam doa, bawalah dalam doa Anda itu, ini singkatnya saja ya, permintaan Anda secara spesifik. Misalnya, Anda ingin sebuah mobil baru. Anda harus bilang, saya bukan bermaksud mempromosikan ya, ini cuma contoh. Anda minta dalam doa misalnya, Tuhan, aku mau mobil baru. Apa mereknya? Harus disebut katanya. Oke, aku mau mobil Mazda Tuhan. Oke, Mazda tipe yang apa? Komplit dong. Oke, saya mau Mazda CX-5, CX-5. Oke, yang warna apa? Oke, aku mau yang CX-5 warna merah. Ya, merah ada dua juga. Yang Elite atau Kuro. Ya, saya tahulah soal mobil Mazda. Oke Tuhan, saya mau mobil Mazda warna merah edisi terakhir yang Kuro Edition atau Black Edition. Nah gitu. Kalau Anda nggak sebut secara spesifik, Tuhan nggak akan tahu apa permintaan Anda.
Anda akan bisa dapat mobil yang bukan impian Anda. Bisa saja dikasih, maaf, bukan bermaksud apa-apa juga, dikasih Toyota Agya. Atau Rush gitu ya, yang di bawah dari Mazda CX-5. Karena Anda nggak sebut, Anda cuma bilang mau mobil. Atau jangan-jangan dikasih mobil bekas. Nah, tadi juga si X5-nya Anda harus bilang, saya mau mobil si X5 warna merah yang Kuro Edition yang baru gitu. Kalau nggak nanti Tuhan salah kasih. Kira-kira seperti itu. Itulah yang namanya fourth dimension faith. Begitu juga ketika Anda minta rumah. Tuhan, aku mau minta rumah yang baru. Sebut. Di mana? Di Pondok Indah. Ya, di mananya? Di Jalan Pinang Nikel. Di sebelah mananya? Yang di sebelah pojok itu Tuhan. Misalnya. Kalau enggak nanti Tuhan salah kasih. Ya, nanti dikasihnya bukan di Pondok Indah tapi di Pondok Gede. Kira-kira gitu deh, ya. Itulah fourth dimension faith. Rasanya sampai sekarang juga masih ada beberapa gereja yang mengajarkan jemaatnya berdoa terinspirasi dari fourth dimension faith tadi. Oke, nah itulah menurut saya drama Korea kekristenan yang sudah dari lama ya, 30 tahun lebih dari Korea Selatan. Sayangnya David Yonggi Cho harus dihukum karena masalah tertentu lah. Saya juga lupa ingat lah. Pokoknya udahlah, kasus. Nah, yang terakhir ini yang lagi heboh-hebohnya seseorang yang namanya Lee Man-hee. Lee Man-hee. Nah, Lee Man-hee ini mengajarkan, ya orang sebutnya membesarkan sebuah sekte, ya. Ya, orang bilangnya sekte sesat. Ya, setuju juga saya. Nanti kita lihat ya, maksudnya sesatnya di mana nih, ya. Shincheonji. Nah, Lee Man-hee ini pernah ditangkap. Ya, menurut catatan saya dia pernah ditangkap. Kita lihat sini fotonya. Kenapa dia ditangkap? Oh, panjang ceritanya. Dia ditangkap karena dia gara-gara dia maka penyebaran COVID-19 pada waktu itu ya merebak besar dari gerejanya, ya. Karena dia nggak percaya COVID-19 misalnya bisa menulari jemaatnya, jadi tetap mereka mengadakan ibadah tanpa prokes dan sebagainya gitu ya. Dan begitu ada jemaat yang kena, diumpetin gitu ya, tidak dilaporkan sehingga dia akhirnya harus ditangkap ya. Katanya di sini lebih dari 5.200 kasus infeksi virus corona pada waktu itu, atau sekitar 36% dari total jumlah orang yang kena pada waktu itu berasal dari gerejanya atau dari sektenya ya. Kira-kira gitu ya. Sehingga dia harus berurusan dengan pihak keamanan. Dia mengatakan bahwa COVID-19 adalah perbuatan iblis untuk menghentikan pertumbuhan sekte yang didirikannya ini. Menarik ya. Nah, pria ini sudah berusia 89 tahun. Kemudian dia juga ada masalah soal penggelapan dana sekitar 5,6 miliar won atau 4,7 juta dolar Amerika Serikat dalam pembangunan gereja Shincheonji dari para pengikutnya ya, dan juga sekitar 5 miliar won yang diyakini akan digunakan untuk membangun retret. Jadi dia juga punya kasus keuangan ya. Akhirnya dia ditangkap pada waktu itu karena masalah menyembunyikan fakta jemaatnya yang terkena COVID-19. Tapi bukan itu masalahnya. Itu masalah internal dia di Korea berhubungan dengan pandemi COVID-19. Tapi yang menariknya di sini yang saya maksud dengan drama Korea kekristenan yang dibawa oleh Lee Man-hee ialah sekte Shincheonji yang didirikan olehnya. Nah, itu yang menarik. Betul, itu yang menarik. Kenapa? Begini. Sekte Shincheonji ini punya cara yang yang unik dan struktural gitu ya. Terstruktur lah istilahnya dalam menggait orang untuk masuk ke dalam sekte Shincheonji ini.
Mungkin saingannya adalah saksi Yehova gitu ya, yang begitu militan dalam merekrut anggota. Dia datangi pelan-pelan, dia pelajari soal Anda, dia pelajari latar belakang Anda, interest atau minat Anda. Misalnya kalau Anda berminat mengenai art atau kesenian, dia bisa menghubungkan Anda dengan anggota sektenya yang ahli di bidang atau pakar di bidang art. Nanti dibuatlah pertemuannya seakan-akan Anda mau dibimbing supaya bakat art Anda itu lebih bagus gitu ya. Jadi nggak bilang, saya mau mengajarkan kekristenan, enggak. Mula-mula digiring ke situ lah. Kira-kira begitu ya. Begitu Anda sudah tertarik, nah pelan-pelan dia masuk. Ya, begitu aja dulu deh ya. Nah, di sini setelah Anda mulai tertarik, dia ajak orang-orang yang sudah tertarik itu, dia ajak untuk mendalami atau belajar Alkitab. Nah, yang paling sering dibahas di sekte Shinjonji ini adalah Kitab Wahyu. Kenapa? Karena dikatakan hanya Limanhi saja yang bisa menyingkapkan soal akhir zaman yang dibicarakan di Kitab Wahyu. Tidak ada orang lain yang semahir Limanhi gitu. Jadi orang yang tertarik mau belajar atau mau tahu soal akhir zaman, tertarik kan ikut pendalaman Alkitabnya Shinjonji yang dibawakan oleh Limanhi. Oke? Nah, kemudian di sekte Shinjonji ini mereka mengklaim hanya orang-orang yang masuk di Shinjonji ini yang bisa masuk surga. Orang lain yang di luar gereja Shinjonji ini adalah milik setan. Jadi kalau mau selamat harus ikut Limanhi katanya ya, dan masuk Shinjonji ya. Nah, karena nama Shinjonji itu sendiri artinya langit baru, bumi baru. Astaga, baru tahu juga saya. Shinjonji itu artinya langit baru dan bumi baru. Nah, Limanhi ini mengklaim dirinya sebagai juru selamat atau Mesias atau memiliki Roh Yesus katanya ya. Atau dengan kata lain dia sama dengan Tuhan. Hanya dia yang bisa menyelamatkan pengikutnya berdasarkan tafsiran dari Kitab Wahyu. Dia tidak mengajarkan bagaimana mengikut Yesus, tapi bagaimana mengikut dirinya. Itu Limanhi gitu ya. Walaupun terakhir hal seperti ini diklarifikasi oleh anggota Shinjonji. Dia bilang katanya, oh kami tidak menyatakan Limanhi itu adalah juru selamat atau Mesias, tetapi hanya utusan Tuhan katanya ya. Inilah drama dari Shinjonji ya. Oke, nah menarik ya. Pasangan hidup Limanhi yang sekarang sudah berpisah dengan dia yaitu Limnanhi. Kimnanhi maksudnya. Ya. Yang dulu sudah pernah dicuci otaknya dan dimanfaatkan oleh dirinya untuk menghasilkan sejumlah besar orang. Atau dengan kata lain pasangan ini adalah orang kedua di Shinjonji. Akhirnya dia sadar, dia keluar dari sekte Shinjonji ini, dia ungkapkan semua rahasia Shinjonji. Ya, yang menariknya, ajaran Limanhi itu mengambil sesuatu dari Kitab Wahyu yang menyebutkan misalnya ada 144.000 orang saja yang akan diselamatkan. Padahal jumlah orang pengikut sekte Shinjonji di seluruh dunia karena sudah menyebar. Bahkan di Singapura sudah dinyatakan terlarang dan ditangkap orang-orangnya. Sudah lebih dari 144.000 orang. Jadi bagaimana dong? Berarti pengikutnya sendiri yang sudah lebih dari 144.000 orang ada yang tidak masuk surga dong. Padahal dia percaya hanya 144.000 orang saja yang akan masuk surga. Padahal pengikutnya sudah lebih dari 144.000. Kalau saya nggak salah dengar sudah 2 kali lipat dari 144.000. Jadi bagaimana mungkin semuanya masuk surga gitu kan kalau dia berpatokan 144.000 saja. Ya. Nah, bahayanya dari sekte Shinjonji ini dia bisa merusak hubungan keluarga. Kenapa bisa merusak hubungan keluarga? Karena didoktrin bahwa kalau ada anggota keluarga Anda tidak ikut Shinjonji, maka mereka nanti masuk neraka. Jadi misalnya kalau orang tuanya dulu yang masuk, misalnya ya, anaknya diajak masuk Shinjonji dan dia menolak anaknya maksudnya, maka orang tuanya akan membuang anaknya itu. Karena dia nggak mau anaknya ini masuk neraka, daripada nggak masuk neraka dibuang. Atau kebalikannya, kalau anaknya dulu yang masuk, dia mau orang tuanya ngikut,
orang tuanya nggak mau ikut, rusaklah hubungan antara anak dan orang tua ini. Bisa saja dia tidak mengakui orang tuanya lagi karena tidak mau ikut ke Shinjonji. Nah, inilah bahaya dari ajaran Shinjonji yang bisa mencuci otak. Nah, ternyata menariknya, Lee Man-hee ini terinspirasi oleh Park Tae-sun. Park Tae-sun. Pendiri Olive Tree Movement, ya. Ini juga orang yang punya kasus, ya, yang mengklaim dirinya juga sebagai Mesias atau Tuhan. Astaga. Iya. Dia mengklaim dirinya sebagai Mesias atau Tuhan. Ya, Park Tae-sun ini, ya. Maka Lee Man-hee ini terinspirasi oleh Park Tae-sun ini, ya. Padahal Park Tae-sun ini, ya, juga pernah membuat klaim yang misleading atau menyesatkan bahwa dia adalah salah satu dari 2 saksi yang disebut di kitab Wahyu, ya. Ternyata Park Tae-sun ini juga pernah melakukan penipuan, ya, melukai pengikutnya, dan ya ada kasus pembunuhan di gerejanya. Jadi banyak kasus yang melibatkan Park Tae-sun ini, ya. Menariknya dia bilang kesucian bukan hanya bisa sih ya, bisa dicapai dengan hubungan seks. Aneh banget, ya. Dan dia juga melakukannya dengan banyak pengikutnya. Karena untuk mencapai kesucian, ini benar-benar sesat. Nah, orang inilah yang dibuat sebagai inspirator lah, tanda kutip, oleh Lee Man-hee, ya, pendiri sekte Shinjonji. Jadi, demikian kira-kira mengenai sekte Shinjonji yang katanya juga sudah masuk ke Indonesia dan mulai melakukan perekrutan banyak. Jadi hati-hati jika Anda didekati oleh orang-orang, mungkin awalnya dia tidak mengaku dari gereja Shinjonji. Tapi kalau dia sudah mulai sebut-sebut Lee Man-hee, sebut-sebut bahwa dia saja yang bisa mengungkap kitab Wahyu, hanya mengikut dia saja baru bisa masuk surga. Nah, itu Shinjonji. Oke, demikian saja bahasan saya yang sederhana ini tentang Shinjonji. Semoga Anda lebih cerdas dan tercerahkan dan bisa waspada terhadap gerakan Shinjonji yang sudah masuk ke Indonesia. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.